Mayoritas bule di Indonesia di masa kolonial tuh memiliki rekam jejak yang kebanyakan tuh jelek banget. Mereka biasanya tuh menjadi kaya berkat bisnis yang membuat rakyat Indonesia nih mengalami perbudakan dan penindasan. Hanya sedikit nih bule kaya yang baik hati. Salah satunya adalah pemilik perkebunan dan pabrik teh super besar di Bandung yang dijuluki Raja Teh. Siapakah bule yang aku maksud ini? Nah, kita bakal bahas tentang bule yang satu ini, tapi sebelum itu, hai, namaku Cindy, selamat datang di Ruang Ceritaku, di mana aku berbagi cerita tentang hal-hal yang menurut aku menarik, mungkin juga menarik buat kamu, dan jangan lupa share video ini kepada teman kamu yang menyukai pembahasan yang sama. Bule baik hati yang hidup di masa kolonial di Indonesia yang aku maksud adalah Karl Albert Rudolf Boscha. Nggak seperti bule-bule pada umumnya ya, pada masa hidupnya, bule yang satu ini tuh justru menaruh simpati terhadap kemajuan rakyat Indonesia melalui pembangunan jalan, sekolah, sampai lembaga penelitian. Boscha sendiri lahir dan tumbuh besar di Belanda, lahir pada tanggal 15 Mei 1865. Dia tuh berlayar nih sendirian ke Pulau Jawa untuk mengadu nasib. Boscha sendiri percaya bekerja di Jawa bisa membuat dia tuh bakal kaya raya. Nah, kebetulan ya dia juga punya banyak saudara yang udah duluan nih bermukim di Jawa dan udah membuktikan nih bahwa mereka bisa kaya di pulau yang satu ini. Dan waktu dia tiba di Jawa nih, dia tuh tinggal di rumah pamannya yang punya perkebunan di Sukabumi. Nah, nama pamannya adalah Edward Julius Kerkhoven. Nah, setelahnya ya, Boscha nih pergi ke Kalimantan buat berusaha mencari emas. Nah, alih-alih mendapatkan emas, dia justru terkena malaria hingga membuatnya hampir mati dan bangkrut. Nah, alhasil ya pada tahun 1892 dia kembali ke Jawa dan memutuskan menerima tawaran sang paman untuk mengelola kebun di Priangan. Pada saat itu, gak mudah nih bagi Boscha untuk mengurus kebun tersebut. Sebab kondisi perkebunan sulit diakses dan secara personal dia sendiri belum punya pengalaman soal berkebun. Tapi dia sendiri mematahkan semua kesulitan tersebut. Bermodalkan bibit teh dari India, tenaga kerja yang mumpuni, dan inovasi teknologi yang terbaru, dia menyulap tanah di Priangan menjadi kebun teh lengkap dengan pabriknya. Dan seluruh teh produksinya Boscha ini tuh berhasil dijual tinggi dan menembus pasar Eropa serta Cina. Nah, keuntungan ini tuh kemudian diputar lagi nih sama Boscha buat modal membuka perkebunan baru di Bandung, Garut, dan Sukabumi. Dan dalam sekejap ya, Boscha pun menjadi orang kaya berpengaruh. Boscha juga disebut-sebut sebagai Raja Teh dan orang Belanda terkaya di Indonesia. Bahkan ya para pembesar dari banyak negara di dunia tuh hormat sama Boscha. Nah, walaupun gak diketahui dengan pasti nih seberapa banyak hartanya, tapi kalau dilihat nih pada kebaikan hatinya terhadap rakyat pribumi ya, maka bisa dipastikan julukan Raja Teh dan orang Belanda terkaya bukanlah hiperbola. Karena emang sejak awal berbisnis ya, Boscha tuh menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme dan deket banget nih sama para pekerja pribumi. Boscha sendiri tuh sangat menghormati mereka dan menganggap mereka tuh lebih dari sekedar rekan kerja. Nah, kebetulan memang nih keberlangsungan bisnisnya Boscha terjadi ketika pemerintah Hindia Belanda itu sedang memperlakukan politik etis di tahun 1901. Nah, politik etis sendiri merupakan politik balas budinya Belanda nih ke rakyat Indonesia setelah sekian lama menjajah. Balas budi tersebut berada pada 3 sektor, yaitu sektor pendidikan, transmigrasi, dan irigasi. Dan dari ketiga sektor politik etis tersebut, nah sektor pendidikanlah yang paling diutamakan. Nah, Boscha yang sebagai Raja Teh dan orang yang terkaya ya, dia tuh berusaha untuk melakukan hal yang serupa dengan pemerintahan Belanda. Karena Boscha sendiri tuh paham betul kalau kebijakan kolonial itu tuh masih sangat cacat karena seluruh praktek pembangunan tuh masih terpusat di kota. Jadi ya, dia pun membangun banyak nih layanan untuk pribumi di desa sekitar perkebunannya. Tercatat nih kalau Boscha tuh mendirikan sekolah dasar Fair Folk School untuk anak petani di perkebunan. Lalu dia juga nyumbang nih dana untuk teknik Hughes School di Bandung yang kini namanya jadi IPB.
Hal serupa juga dilakukannya di dunia kesehatan nih. Diketahui dia memberikan tanah seluas 25.000 meter persegi untuk lembaga kanker di Bandung. Dan selain itu, dia juga menyumbang dana ribuan golden untuk membangun rumah sakit serta lembaga buta dan tuli. Dan selain pendidikan dan kesehatan ya, Bosya juga turut nih memajukan ilmu pengetahuan di Indonesia. Di tahun 1900-2000-an, Bosya mendirikan observarium di Gunung Tangkuban Perahu. Dia rela-rela nih ngeluarin uang sendiri untuk membawa teropong dari Eropa ke Bandung dan memanfaatkan koneksi para pengusaha untuk meminta bantuan dana. Dan saat beroperasi pada tanggal 1 Januari 1923, observarium menjadi yang terbaik di belahan dunia selatan. Kebaikan sebagai orang asing di tengah masyarakat pribumi membuat Bosya ini jadi sosok yang langka. Dan saat Bosya meninggal mendadak pada tanggal 26 November 1928 akibat serangan jantung, nggak sedikit nih warga yang menangisi kepergiannya dan mengantarkan jasadnya hingga ke liang lahat. Itu tadi cerita tentang Bosya, bule Belanda yang kaya raya yang juga adalah seorang raja teh, tapi memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap orang sekitar, apalagi terhadap pribumi. Bosya sendiri sudah banyak nih mengeluarkan hartanya untuk perkembangan pendidikan dan kesehatannya orang-orang pribumi di Bandung terutama ya. Dan peninggalannya sampai saat ini pun masih bisa kita nikmati kalau kita nih jalan-jalan ke Bandung. Apakah kalian pernah nih mendatangi teropong Bosya yang ada di Lembang? Coba kalian tulis di kolom komentar. Kalau aku sendiri sih belum sempat, walaupun beberapa kali nih udah lewat tapi belum sempat datengin langsung teropong yang satu ini. Mudah-mudahan tahun depan aku bisa ya datang ke sana dan melihat secara langsung teropong Bosya yang melegendaris itu. Oke, semuanya terima kasih udah denger cerita aku sampai detik ini dan terakhir, dadah.